Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ba'd. Taib akhwat fillah dan ummahat fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan kepada umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini bertemu di pengajian Kamilah ya. Jadi ingat doa ba'da tarawih, namanya doa kamilan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati hafidin wali zakati fa'ilin wali ma'indaka talibin. Itu ada doa namanya doa kamilah. Ini doa yang dikarang oleh ulama Nusantara dan dianjurkan oleh Kiai Langitan untuk dipakai. Nah, di pondok saya itu di Arian pakai doa itu, namanya doa kamilah. Udah pernah tahu belum? Nah, itu dipakai di pondok-pondok NU, madrasah NU. Saya dulu kecil pakainya itu, ya. Sejak saya madrasah NU itu tiap tarawih itu saya tukang doa itu. Nah, jadi masih hafal. Panjang memang. Tapi alhamdulillah, tema kita tentang bagaimana mengoptimalkan waktu di hari-hari Ramadan. Kenapa penting mengoptimalkan waktu di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan waktunya singkat. Hanya 1 bulan. Singkat. Waktunya singkat, tapi hari-harinya penuh dengan nilai ibadah. Penuh dengan nilai ibadah. Ya, hari-harinya penuh dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering orang bilang tuh, ya Allah cepet banget, tahu-tahu sudah hari kelima. Betul ya? Nanti makin kesini komentar orang apa? Ya Allah cepet banget, tahu-tahu sudah Lailatul Qadar. Ya Allah cepet banget, tahu-tahu sudah akhir Ramadan. Kenapa orang begitu merasa lebih cepat Ramadan berlalu, sementara di bulan lain kok kayaknya lama banget? Ya, karena cuma 1 bulan. Di samping 1 bulan, yang kedua kita disibukkan dengan banyak agenda. Takmir masjid sibuk bagaimana mengelola masjid dan jamaah. Ibu-ibu sibuk bagaimana mengatur apa Bu? Ya menu berbuka, menu sahur, belum nanti pas menjelang Lebaran mengatur apa Bu? Ya keuangan. Bagaimana manajemen uangnya, mudiknya dan seterusnya. Sibuk memang. Tapi yang perlu kita ketahui, kesibukan Ramadan itu yang utama adalah sibuk ibadah. Bukan sibuk-sibuk yang lain yang utama. Sibuk yang lain itu tidak boleh melalaikan dari kesibukan untuk beribadah di bulan Ramadan. Itu perlu diingat-ingat. Ya, maka para suami jangan bangga kalau istrinya bisa bikin kue di bulan Ramadan.
Bahkan sampai banyak bikin kuenya tuh. Jangan bangga itu. Tapi banggalah para suami ketika istrinya sudah bisa menghatamkan tilawah Quran di bulan Ramadan. Jangan bangga kalau anak-anaknya dapat fitrah tuh banyak. Atau bisa di rumah aja. Tapi banggalah ketika anaknya juga sudah bisa puasa 1 hari penuh. Bangga kalau anak-anaknya juga sudah bisa baca Quran dan bisa hatam sekian juz di bulan Ramadan. Jadi digeser tuh, diluruskan tuh kebanggaan kita di bulan Ramadan. Ya. Maka dari itu, kenapa penting manajemen waktu khususnya di bulan Ramadan? Karena Ramadan ini bulan penuh kenikmatan. Maka bulan yang penuh kenikmatan, seringkali kita ini tidak mampu menjaga waktu-waktu. Sehingga tidak terasa waktu berlalu begitu cepat tanpa bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jadi yang punya keluarga harus dirancang hataman keluarga. Kalau sudah bisa hataman, dirancang bagaimana itikaf keluarga. Kalau sudah bisa itikaf, dirancang bagaimana anaknya bisa menambah hafalan keluarga. Terus, ya. Maka ingatlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ramadan ini begitu nikmat dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung. Contoh saja, bangun sahur itu nikmat gak ibu-ibu? Bangun sahur itu nikmat, badan jadi lebih segar. Bahkan mandi di saat waktu sahur itu lebih sehat. Bapak saya itu pernah operasi 2 kali. Itu dokternya sampai heran, Bapak kok cepat sehat ya Pak ya? Kan operasi 2 kali. Apa rahasianya Pak? Kata bapak saya tidak rajin olahraga banget dok. Cuma bapak saya punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Dia selalu mandi sebelum azan subuh. Jadi di waktu sahur dia mandi. Itu bapak saya. Kata dokter, itulah Pak rahasianya. Tanpa bapak sadari, bapak sudah melakukan aktivitas yang menyehatkan badan. Jadi waktu sahur itu bagus. Selain bagus buat makan sahur, buat tilawah, buat tahajud, juga bagus waktu sahur untuk mandi. Itu bagus. Itu rahasia bapak saya sehingga mengalami kesembuhan yang lebih cepat ketika sedang sakit. Ya. Yang kedua, kenapa penting mengatur waktu, terutama di bulan Ramadan? Karena waktu itu sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal faragh. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat apa yang pertama? Nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu. Coba mau leha-leha di bulan Ramadan. Sekarang gak terasa sudah hari ke-5. Cepat gak ini? Oh cepat sekali. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Padahal baru kemarin ya, hari Kamis. Cepat sekali. Nanti tahu-tahu sudah separuh Ramadan. Masya Allah. Maka segera mumpung masih berada di hari ke-5 Ramadan, kita betul-betul menata waktu supaya tidak ada kesempatan yang disia-siakan ketika berada di bulan Ramadan. Maka Ibnu Jauzi pernah bilang begini, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, tapi dia tidak punya waktu luang. Ini kata Ibnu Jauzi. Sekarang terkadang manusia ada dalam kondisi sehat tapi nggak punya waktu luang karena sibuk untuk urusan dunia. Lalu Ibnu Jauzi melanjutkan, terkadang juga orang punya waktu luang tapi tidak punya
kesehatan. Ada yang begitu ya? Lebih-lebih Ramadan, waktu dia luang tapi nggak sehat, maka dia nggak bisa optimal ibadah. Dia sehat tapi waktunya nggak luang, sibuk aja cari duit. Ada tetangga saya itu rupanya beliau menjalankan nasihat saya, padahal saya nggak maksa beliau. Subhanallah. Jadi satu ketika Ramadan tuh saya ketemu beliau, tetangga. Saya tanya, Pak, kok nggak dagang, Pak? Jawaban dia, Pak, nggak, Pak Hakim. Saya ingat waktu Pak Hakim kultum di masjid bahwa Ramadan itu optimalkan untuk ibadah. Terus gimana, Pak? Ya saya selama 1 bulan Ramadan nggak dagang. Itu ajaib gitu. Saya nggak dagang, Pak, katanya. Saya tanya lah, Bapak nggak takut ke ini rugi, Pak? Kan Ramadan banyak yang beli tuh. Malam-malam apalagi mahasiswa kan di UNS itu udah pada masuk. Jawabannya apa? Alhamdulillah Pak Hakim. Selama saya menjalankan niat saya ini, saya tidak pernah kesusahan. Bahkan begitu Ramadan selesai, bulan Syawal, itu yang beli berlipat-lipat. Maka Ramadan dia free. Ramadan dia free. Dia nggak dagang, fokus ibadah, ngurusin masjid, jadwal taraweh, dia bantu masjid, ngiter apa, bagi-bagi sodako ke orang-orang mustahik. Tapi begitu pas selesai Ramadan, bulan Syawal, itu rezekinya berkali-kali lipat. Itu dia heran. Ternyata benar, Pak. Gunakan Ramadan untuk ibadah seoptimal. Apa nggak cukup 11 bulan untuk cari apa, Bu? Cari duit. Maksudnya bagi orang yang sibuk-sibuk gitu ya. Sementara 1 bulan, coba waktu ibadahnya ditambah daripada waktu untuk menyibukkan diri dengan dunia. Itu yang saya lakukan. Saya mengurangi ngisi-ngisi kajian. Nah, terutama mengurangi waktu berbuka puasa di luar, enggak ada. Dibayar berapapun enggak ada. Sampai sekarang enggak ada yang bayar. Enggak ada yang bayar gini. Bisa enggak, Pak, kajian berbuka? Enggak, saya. Paling sesekali aja. Apa sebab? Saya punya program. Bagaimana di rumah itu semua bisa hatam Quran, tilawah. Mungkin banyak orang bilang, ayo Pak di luar, Pak, ini kan dakwah juga Pak di luar. Ya betul. Tapi rumah tangga kita itu objek dakwah yang paling mulia dibandingkan orang lain. Kalaupun saya ada jadwal di luar itu ya seperti ini nih, itu ya sifatnya hanya beberapa saja. Bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau orang tanya sibuk nggak? Nggak, saya Ramadan nggak sibuk. Nggak sibuk, maksudnya nggak sibuk ngisi nggak. Tapi saya sibuk untuk menata diri dan keluarga. Kalau saya begitu. Kalau orang mungkin punya masing-masing silahkan. Karena bagi saya tidak mungkin rumah tangga bisa optimal waktu ibadah kalau tidak ada campur tangan dari kepala rumah tangga. Maka jangan sampai kita ini sibuk dakwah di luar sementara dalamnya tidak dikondisikan. Apalagi saya tinggal di pesantren. Saya tiap hari ngelihat santri. Saya pengen lihat perkembangan mereka. Akhirnya yang saya utus ya santri. Pengajian di tetangga, di masjid-masjid, jadi imam di rumah sakit itu santri saya. Saya bilang ke mereka, saya ingin melihat perkembangan antum dari tahun ke tahun di bulan Ramadan. Alhamdulillah ada yang mulai berani ngisi pengajian di luar, ada yang mulai berani jadi imam di instansi. Itu tugasnya itu Ramadan. Kalau saya sendiri di luar bisa dihitung dengan jari. Oh bisa dihitung. Ya, karena sejak beberapa tahun yang lalu saya mengambil pelajaran banyak orang sukses mendakwahkan orang. Tapi pertanyaannya, sudahkah sukses mendakwahkan keluarga terutama di bulan?
Maka kalimat yang membahagiakan saya itu adalah ketika mendengar seluruh anggota keluarga itu sudah hatam tilawah Quran, dan itu bahagia saya. Laporan, Bi, saya sudah hatam, alhamdulillah. Bi, besok itikaf di mana? Alhamdulillah. Jadi saya memang melatih, jangan ada kalimat, Bi, belikan baju lebaran. Besar. Kalau beli baju nggak harus di bulan Ramadan. Bisa di bulan-bulan lain. Tapi yang saya ingin tuh, Bi, saya sudah mau hatam. Bi, saya mau itikaf. Itu yang ingin saya lihat. Yang ingin saya dengar. Dan itu terjadi sekarang. Alhamdulillah. Itu setelah bertahun-tahun mengkondisikan. Maka dari itu, kondisikan waktu kita berada, beribadah di bulan Ramadan. Maka kata Ibnu Jauzi dalam kelanjutan kalimatnya begini. Perhatikan kalimatnya. Apabila ada orang yang tergabung dua kenikmatan ini dalam dirinya, dia bisa menjaga waktu, dia dalam kondisi sehat, kedua-duanya ada dalam dirinya, ya, maka biasanya orang itu kalau ada waktu luang, kalau dia sehat, kadang-kadang digoda oleh rasa malas untuk melakukan. Orang tuh kalau punya waktu luang, tapi nggak bisa diatur, terus dia sehat, pengennya ngapain? Ya tidur sama ya kelayapan. Maka kata Ibnu Jauzi, orang tuh kalau punya dua kenikmatan ini seringkali tuh lalai, malas. Dan kata Ibnu Jauzi, itulah orang yang termasuk kategori terpedaya. Itu begitu, ya. Itulah manusia. Padahal kata Allah, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita nanti semua akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kenapa harus mengatur waktu kecuali termasuk di bulan Ramadan? Jawabannya al-waqtu anfas la ta'udu. Waktu itu ibaratnya nafas-nafas kita. Al-waqtu anfasun la ta'udu. Waktu itu ibaratnya nafas-nafas kita. Maka nafas yang sudah kita keluarkan bisa balik lagi nggak? Ya. Waktu yang sudah lewat bisa balik lagi nggak? Maka anggaplah ini Ramadan yang terakhir. Kan corona sudah pernah kemarin ada menimpa kita. Terbayang nggak waktu corona kemarin? Leluasa nggak sholat di masjid? Nggak ya? Leluasa nggak anak-anak sholat di masjid? Nggak. Leluasa nggak aktivitas di luar? Nggak. Dan tahun ini tidak ada corona. Tidak dibatasi jumlah jamaah di masjid. Maka dioptimalkan. Al-waktu anfasun la ta'udu. Waktu itu ibaratnya nafas-nafas kita dan tidak akan mungkin kembali. Tunggu. Mau nunggu besok, belum tentu besok hidup, termasuk nanti malam. Mau menunggu tahun depan, emang yakin tahun depan bakal ketemu Ramadan lagi? Gak tahu. Maka maksimalkan. Dan harus punya keinginan kuat untuk lebih baik dari tahun ke tahun setiap Ramadan. Tahun ini Ramadan saya pengen hatam. Tahun depan hatamnya sudah istiqomah. Ditambah lagi apa? Saya pengen itikaf. Tahun depannya lagi ditambah lagi. Itikaf istiqomah, hatam istiqomah. Tambah lagi. Saya ingin nambah hafalan surat-surat pilihan. Tambah lagi. Tahun ini saya ingin sehat. Tahun depan saya ingin lebih sehat lagi. Maka yang punya sakit tensi, apalagi asam urat, apalagi asam urat, gula darah. Kalau pengen sembuh, kapan itu? Ya Ramadan ini. Ramadan itu kalau puasanya tenanan, itu bisa bikin sehat, betul ya? Cuma kan masalahnya nggak tenanan puasanya. Bayangin, sahurnya apa? Sahurnya apa? Sahurnya aja bisa minum 3, sirup marjan, sirup ABC, apalagi
teh manis itu bahaya itu. Ya. Terus buka puasanya apa coba? Es buah, apa lagi? Sirup marjan, terus kolak, teh manis. Ya, puasa sebulan nggak ngaruh gula darahnya. Ya naik-naik terus. Makanya puasalah sebagaimana Nabi puasa. Sholatlah sebagaimana Nabi sholat. Maka kayak apa tuh puasanya Nabi? Termasuk aturlah waktu Ramadan sebagaimana Nabi mengatur waktu Ramadan seperti apa. Itu yang perlu kita lakukan. Maka Nabi itu, ini orang-orang salafus saleh ya. Kalau Ramadan orang-orang salafus saleh itu tengah malamnya tahajud. Orang salafus saleh itu begitu. Tengah malamnya tahajud. Terus apa lagi? Orang salafus saleh sahurnya diakhirkan. Biasanya kalau kebiasaan saya itu diakhirkannya setengah jam sebelum azan. Jangan jam 3 sahur. Sahur jam 3, selesai setengah 4. Terus ngapain? Dari setengah 4 sampai setengah 5, ngapain? Ngapain Bu? Tidur atau? Pasti jawabannya tidur. Betul ya? Lah setengah 4 sampai setengah 5 lama gak itu? Maka hikmahnya kenapa Nabi diakhirkan sahurnya? Supaya tidak memberikan kesempatan badan untuk tidur. Maka jangan kasih peluang. Mesti kalau sudah sahur waktunya lama. Pengennya di mana Bu? Ya di kasur. Betul ya? Maka dilawan itu. Jangan kasih peluang. Jangan kasih peluang. Badan ini untuk enak-enakan. Apalagi di waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Waktu kapan itu? Ya waktu sahur. Waktu tahajud, waktu sahur, itu waktu-waktu mustajab. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus. Ya. Terus yang berikutnya ada ungkapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kalimatnya bagusnya. Ma nadimtu ala syai'in nadami, tidaklah aku pernah menyesali melainkan keadaan ketika matahari tenggelam. Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin, kecuali gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yazid fihi am. Tidaklah aku pernah menyesali kecuali keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku semakin berkurang. Karena hari kan kalau selewat 1 hari berarti ajal kita berkurang. Namun amalanku tidak bertambah. Ayo coba. Ramadan sudah berlalu sekian tahun selama hidup kita ini. Sudah berapa kali hatam Quran? Jangan kita nggak pernah mencatat berapa kali hatam Quran. Mulai sekarang dicatat biar kita tahu bagaimana prestasi hataman tilawah kita sebelum menghadap Allah Subhanahu. Maka ada tuh salafus saleh. Ya, orang saleh dulu tuh kalau Ramadan 60 kali hatam. Jadi kalau misalnya umur dia misalnya 40 tahun, berarti berapa kali? 40 dikali 60. Itu berapa itu? Berapa itu apa? 2.400. Ada itu di Kalimantan ya, seorang Syarifah Ubabah, keturunan Rasulullah SAW, masih hidup orang, umurnya 100 tahun lebih. Beliau sudah hatam tilawah Quran 1000 kali. Terbayang gak? Umurnya 100 tahun. Masih hidup sampai sekarang di Kalimantan. Umurnya 100 tahun. Sekarang masih hidup sehat. Dia sudah hatam tilawah 1000 kali. Berarti mulai kapan dia tilawah itu? Hebat kan? Dan orangnya sehat. Kan di antara keutamaan orang yang baca Quran, apalagi dia bisa menghatamkan, itu badannya sehat. Pengendalian mentalnya itu bagus. Insya Allah. Ada tuh di Kalimantan.
Dan para habaib kalau ke Kalimantan tuh mesti ketemu beliau, minta doanya. Insya Allah doanya makbul karena sudah hatam 1000. Terbayang nggak? Saya ngitung-ngitung ya. Misalnya sebulan saya hatam sekali misalnya. Berarti setahun berapa? 12 ya. Nah, supaya 1000 kali berapa kali kita? Berapa tahun berarti itu mulai? Taruhlah umur kita misalnya 60 tahun ya. Berarti perlu umur berapa kita mulai hatam tilawah? Dikali deh. Coba. Umur belasan tahun berarti ya, kurang lebih ya. Itu subhanallah itu. Saya nggak bayangkan. Berarti bagaimana beliau bisa begitu? Berarti didikan dari siapa itu? Dari orang tua keluarga. Maka kalau dari kecil, dari muda dia sudah biasa hatam Quran rutin, lebih-lebih di bulan Ramadan. Maka sampai usia kapanpun, waktu-waktu dia gunakan untuk tadarus Quran. Ini sedang saya latih di keluarga. Ayo kamu harus hatam, kamu catat. Maka setiap kali dia suka tanya saya, Abi sudah hatam berapa kali? Bagus itu, pertanyaan bagus itu. Saya suka itu. Daripada dia nanya, ayo ke mall beli. Itu pertanyaan saya gak suka. Dia kalau nanya, emang Abi udah berapa kali hatam? Kok nyuruh-nyuruh saya hatam? Begitu. Bagus. Bagus. Saya suka. Itu kalimat-kalimat yang bagus. Ya. Nah, itulah. Dan itu harus dilatih sejak usia masih anak-anak. Min alamati iradillahi minal abdi. Hati-hati nih. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, ini tanda Allah berpaling dari seorang hamba nih, hati-hati nih. Ayyaj'ala syaglahu fi ma la ya'nihi khuzalanan minallahi azza wa jalla. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah jadikan hamba itu menyibukkan waktu-waktunya dengan kesia-siaan di hadapan Allah. Nah, kalau Ramadan saja dia waktunya sia-sia, apalagi di bulan lain. Kalau Ramadan saja dia nggak berprestasi, apalagi di bulan lain. Dan prestasi itu selalu identik dengan waktu. Karena orang yang bisa berprestasi adalah orang yang pandai mengatur waktu. Coba aja tengok. Rata-rata itu orang yang berprestasi di bidang apapun. Itu biasanya orang yang mampu menggunakan waktunya dengan baik. Coba dicek. Di bidang apapun, coba aja dicek. Coba dicek. Misalnya orang-orang Cina ya. Kan dia sukses ya di bidang dagang. Kita mungkin bisa aja mengatakan itu kan turunan. Oh enggak, jangan dikira. Orang Cina meskipun dia non muslim, bangunnya jam berapa? Bangunnya jam berapa orang Cina? Mau tahu jam berapa dia bangun? Kan rata-rata dia berdagang. Jam berapa dia bangun? Itu subuh dia udah bangun. Paling lambat jam 5 udah bangun. Nah, orang muslim bahkan dia pagi sudah ngapain? Ya olahraga. Orang kita udah kesiangan kagak olahraga. Jadi jangan dikira. Semua orang-orang sukses, ibu-ibu ya, itu karena mereka pandai mengatur waktu. Itu ibu-ibu ya. Ya Bu ya. Ini dari sekarang begitu Bu ya. Nanti pulang dari sini ngapain Bu? Atur jadwal Bu ya. Tulis Bu. Jam ditulis Bu. Punya tuh jadwal harian Bu ya. Ada orang bikin, kan ada buku harian apa namanya? Diare ya? Apa? Diary ya. Diare lagi. Ya kan tulisannya diare. Dibaca ya diary. Kan ada orang tulis diare. Buat apa tuh diary itu Bu? Buat curhat. Itu kan aneh. Atau lagi buat surat urusan lain-lain, ini remeh-temeh. Diary itu buat apa? Ya kita ngatur waktu. Hari ini ngapain? Itu kata Hasan Al-Basri itu. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, maka hamba itu disibukkan oleh Allah
dengan urusan-urusan yang waktunya nggak ada manfaat. Alhamdulillah. Ya. Nah sekarang ibu-ibu semua dilihat ini. Bagaimana cara manajemen waktu ketika ada di bulan Ramadan. Ini sama-sama belajar ya. Saya juga belum baik ya. Saya belum baik mengatur waktu ini. Satu ya, bangunlah di waktu tahajud. Jam berapa tahajud itu? Jam 3. Biasakan bangun jam 3. Kalau ibu mau masak, jam 3 masih sempat. Selesai jam 4 masih bisa bangun makan sahur. Bahkan dapat sunnahnya. Diakhirkan sahur. Saya sahur jam 4. Karena sunnahnya itu diakhirkan. Jam 3 orang rumah masak, terus jam 4 selesai, udah rapi semua. Jam 4 sahur, diakhirkan. Itu manajemen waktu. Kenapa harus begitu? Supaya subuhnya sergap. Supaya subuhnya bisa tadarus karena nggak ada kesempatan buat tidur. Dan tidur di waktu subuh itu tidak baik. Ya, tidur dibagi 3 bu. Apa bu? Tidur dibagi 3 bu. 1, tidur yang dilarang. Kapan bu tidur dilarang? Habis subuh. Yang kedua kapan bu? Ba'da asar. Tidur ba'da subuh itu mempersempit rezeki. Tidur ba'da asar badan jadi sakit. Yang kedua bu, macam-macam tidur apa bu? Tidur yang disunahkan. Apa tidur yang disunahkan? Siang hari bu, ba'da zuhur itu tidur, itu sunnah. Apalagi Ramadan bu, nikmat sekali. Ibu ya. Yang kedua, apa tidur yang disunahkan? Ba'da isya, nggak ada aktivitas lain yang bermanfaat, nggak ada lagi, langsung apa? Ya tidur. Itu saya lakukan tuh. Kalau nggak ada urusan, nggak ada rapat-rapat itu, nggak ada acara lain ya, nggak ada kajian, nggak ada apa, pokoknya nggak ada hal lain lah yang manfaat. Ba'da isya istirahat saya. Iya. Tapi kalau ada ya tetap aktivitas. Biasakan gitu. Dan saya kira ibu-ibu kan nggak banyak di luar ya, maka gunakan buat istirahat. Ibu harus tahu antara laki perempuan mana lebih butuh banyak tidur. Perempuan bu. Ibu jangan dikira laki-laki. Salah. Ibu lihat tuh di YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan. Ini beliau meneliti wanita tuh kalau tidur itu yang tidur otaknya itu hanya 60%. 40% tuh nggak tidur. Makanya kalau bayi nangis bangun nggak ibunya? Bapaknya? Karena bapak itu laki-laki kalau tidur yang berfungsi otaknya cuma 10%. Ya 90% ya pulas. Tapi itu sudah hikmah. Allah kasih begitu. Supaya nanti kalau punya bayi maka ibunya yang cepat dulu bangun. Coba kalau dibalik, wah bahaya. Makanya kodrat yang lebih banyak tidur itu sebenarnya siapa? Laki-laki. Perempuan tuh kurang tidur. Maka dari itu perempuan sebenarnya lebih butuh waktu tidur. Maka para suami kalau istri lagi tidur, biarkan dia tidur. Karena dia kurang tidur. Wanita tuh kurang tidur. Lebih-lebih Ramadan, betul gak bu? Tuh kurang tidur. Jam 2 dia udah gak bisa tidur tuh. Lihat jam, baru jam 2 tidur lagi. Jam 3 jam 3 ngantuk tidur. Setengah 4 dia repot lagi mikir. Bayangin jam segitu mikir coba. Bapaknya mikir gak? Bapaknya mah tinggal lihat beres aja. Ada apa nih masak apa? Ya bu ya. Begitu. Ya bu ya, makanya nanti bilang sama bapak bu di rumah bu, Pak, ibu tuh butuh tidur banyak. Makanya bagi ibu-ibu kalau nggak ada aktivitas lain siang, sunnahnya tidur. Berapa jam tidur siang? Ya kurang lebih 1 jam bu, jangan 3 jam. Kok jangan 3 jam mah bukan sunnah.
Itu mah kebluk itu dong. Mohon maaf Ibu ya. Sunnah itu ya tidur siang tuh ya sejenak, setengah jam, 1 jam Ibu ya. Apa hikmahnya tidur siang Bu? Supaya tengah malam bisa bangun sholat tahajud. Sunnah Bu. Jadi tidur pertama itu tidur yang dilarang, dua tidur yang ketiga tidur yang memang itu diharuskan tidur. Kapan itu? Ya malam. Wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu untuk pakaian. Buat apa maksudnya itu? Tidur, istirahat. Apalagi tidur yang dianjurkan bagi orang yang sakit. Orang sakit banyakin apa, Bu? Istirahat. Maka orang tidur jangan dibangunin. Bangun, tidur terus. Ini kan lagi sakit. Itu 3 tuh macam-macam tidur. Tidur aja 3 macam. Ibu pilih yang mana Bu kira-kira? Itu. Ya, gosok gigi ada banyak Bu. 1, gosok gigi di saat bangun tidur. 2, gosok gigi di saat habis makan. Tapi itu sunnahnya 15 menit setelah makan. Ya. Dan itu menurut medis juga begitu. Kalau habis makan, gosok giginya itu kira-kira kurang lebih 15 menit setelah makan. Jangan habis makan langsung gosok gigi, nanti enzimnya nggak akan bercampur, nggak sehat. Terus apa lagi? Ketika mau baca Quran. Apalagi ketika mau bertemu banyak orang, lagi jagong, Arab jagongnya kudu gosok gigi Bu. Ya, Arab pengajian. Ya. Terus apa lagi? Gosok gigi ketika, mohon maaf ini ya, ketika mau berhubungan suami istri. Gosok gigi. Supaya pasangan kita nggak ilfil. Nanti gitu ya. Nggak ilfil. Apalagi itu gosok gigi ya ketika kita ini mau tidur supaya sehat. Banyak ulama itu ngajarin banyak sekali waktu-waktu, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya gosok gigi, maka dibiasakan di rumah semua penghuni rumah sebelum tidur gosok supaya sehat. Ya, terus bagaimana cara kita manajemen waktu ketika Ramadan tadi itu ya, bangun di waktu sahur. Yang kedua, disiplin komitmen dalam melaksanakan semua itu. Sahur diakhirkan, berbuka disegerakan. Lalu sholat pada waktunya. Ayyul amali afdal as-salatu ala waktiha. Manajemen waktu. Begitu sudah waktunya sholat harus sholat apa Bu yang paling berat Bu? Sholat subuh sama isya. Kata siapa tuh? Kata Nabi, inna asqala sholatin 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatus subhi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kalau zuhur orang insya Allah kuat karena lagi kondisi aktivitas, mata nggak ngantuk. Tapi kalau subuh isya ngantuk nggak mata? Berat nggak badan? Maka kalau ingin lihat keimanan seseorang, lihatlah cara dia dalam melaksanakan sholat subuh. Dan sholat subuh itu waktunya mustajab. Maka ibu-ibu, cara manajemen waktu yaitu jaga waktu-waktu mustajab kita. Jangan sampai kelewatan. Kapan waktu mustajab? Ketika menjelang berbuka. Ketika habis sholat fardu, ketika tengah malam doa, itu mustajab. Kapan lagi mustajab? Ketika lagi di masjid. Kapan lagi mustajab? Ketika lagi safar. Mustajab. Maka waktu-waktu mustajab itu dijaga, diingat-ingat, dimanfaatkan. Buat tilawah, buat berdoa. Kapan waktu mustajab lainnya? Ketika turun hujan. Begitu turun hujan, waktu mustajab datang. Doa itu.
Itu ya. Terus kapan lagi waktu mustajab? Ketika sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa. Maka hati-hati Bu kalau marah sama anak. Nanti omongannya diaminkan. Mustajab kalau mau puasa itu. Bulan lagi puasa mustajab doanya. Maka kalau ibu marah, tirulah marahnya ibunya Syekh Sudes. Dia marah itu, tapi marahnya orang soleha, ibunya soleha. Dia marahnya sepele sebenarnya, tapi namanya ibu-ibu ya pasti kan marah. Bu, lebih pemarah bapak apa ibu? Jujur loh. Ramadan. Lebih marah bapak apa ibu? Hah? Ibu apa bapak? Betul nih? Nggak protes? Ya pasal Ramadan. Lebih banyak marah itu ibu. Kenapa ibu? Ada sifat wanita. Wanita kalau sama orang-orang yang disayangi, maka dia bakal lebih bawel. Betul nggak? Betul nggak? Karena rasa apanya tuh? Rasa kasih sayang, cinta. Makanya bapak-bapak harus tahu kalau istri bawel itu tandanya cinta. Maka kalau dia bawel, ayo bawel lagi gitu aja. Itu tandanya dia cinta. Justru kalau istri nggak bawel tandanya dia nggak cinta. Karena wujud cinta wanita itu bawel. Betul. Kalau laki-laki beda, wujud cintanya apa laki-laki? Perhatian. Ngasih ini, ngasih itu. Ya, macam-macam. Ngasih yang lahiriah dan ngasih yang batin. Itu begitu. Ya. Terus yang berikut, bagaimana cara manajemen waktu yang lain? Yaitu tadi ya disiplin waktu ya, tepat pada waktu, sholat. Lalu ada waktu-waktu yang itu khusus kita untuk amalan tertentu, misal baca Quran. Tiap orang waktu-waktu baca Qurannya itu beda-beda. Betul ya? Ada yang biasa baca Quran mau tidur, ada ya? Betul ya? Ada, dan itu sunnah juga. Mau tidur tuh baca Quran. Ada lagi yang kalau mau tidur nggak bisa baca Quran karena kalau udah inget tempat tidur pengennya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Betul Bu ya? Kalau udah lihat tempat tidur kan begitu. Mana mungkin alif lam jarang itu. Biasanya langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Maka ibu dari sekarang coba dicari, luangkan dan disiplin waktu khusus dengan Quran. Orang beda-beda nih. Ada yang ba'da subuh, ada ya. Ada yang ba'da sholat fardu, ada ya. Ada yang mau tidur, ada. Maka jangan ada kata-kata begini, kapan baca Quran? Ya biasanya saya kalau senggang. Oh itu kacau itu. Itu kacau itu. Kacau itu. Masa baca Quran kalau senggang? Lah kalau nggak senggang, nggak baca-baca. Bu, perlakukan Al-Quran waktu-waktunya seperti kita sholat fardu. Jadi ada waktu khusus. Ya terserah ibu-ibu, silakan dipilih. Orang beda-beda. Ya, kalau pengen ringan ya setiap habis sholat fardu 2 lembar. Terus nanti lama-lama sehari berarti 1 juz. Kalau mau ba'da subuh langsung 1 juz ya monggo. Ada juga yang lebih enak biasanya ba'da sholat duha. Tapi kalau Ramadan paling enak baca Quran kapan Bu? Ketika habis taraweh. Karena tidak ngantuk. Lalu perut dalam keadaan kenyang. Maksudnya kenyangnya itu orang lapar kan jadi ngantuk ya. Lemas kalau lapar. Terus kalau misalnya capek tilawah sambil apa? Bisa minum. Silahkan diatur deh, ibu-ibu yang tahu sendiri kemampuannya. Yang penting jangan biarkan 1 hari berlalu tidak ada baca Quran. Itu ya. Terus yang berikutnya, cara manajemen waktu di bulan Ramadan. Udah berapa tadi bayar? Saya nggak ngitungin ya. Silahkan dicatat aja. Yang berikutnya ibu, jangan mudah kehilangan waktu.
Bahkan ulama tuh mengatakan kita ini harus bakhil dengan waktu. Apa bakhil maksudnya? Pelit dengan waktu maksudnya apa? Jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa ada hal yang bisa kita ambil manfaat. Apa saja pokoknya. Jadi ya jangan buang-buang waktu intinya. Gitu. Ya. Maka ada waktu-waktu yang kita itu boleh bersenda gurau. Waktu-waktu yang dibolehkan bahkan disunahkan. Satu, bersenda gurau dengan pasangan hidup itu boleh. Main dengan suami, dengan istri itu boleh. Akan baik. Itu ya, insya Allah manfaat selama nggak melupakan waktu sholat. Lalu main-main dengan anak itu bagus. Terutama bagi yang anak-anaknya masih usia di bawah 15 tahun. Iya, masih kecil. Bu, kalau punya anak masih kecil, biasakan baik bapaknya maupun ibunya itu ada waktu bersama dengan anak. Karena kalau sudah umur 15 tahun, sedangkan usia sebelumnya dia nggak dekat dengan kita, maka kita nanti akan kehilangan dia. Dan dia juga akan kehilangan kita. Dan dia susah dinasehati. Bahkan kata seorang ulama itu, orang tua yang tidak dekat dengan anaknya ketika anaknya usia 0 sampai 15, maka begitu anaknya usia 15 tahun ke atas, mohon maaf ya, orang tua akan dihukum oleh anak. Dengan apa? Perilaku yang tidak terkontrol. Oh jelas itu. Kalau anak udah 20 tahun bisa nggak diajak-ajak ikut-ikut pengajian? Bisa bu? Gak bisa. Ayo nak ikut jagong nak. Wah dia punya teman sendiri. Ayo nak ke masjid nak. Dia punya teman sendiri. Maka dibiasakan bu. Mumpung masih usia 15 tahun ke bawah. Ini Ramadan. Saat yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Dilatih bangun sahur. Dilatih makan sahur. Dilatih ke masjid. Apalagi dilatih berbuka puasa bareng, dilatih membaca Quran, dilatih sholat tarawih, dikenalkan. Nanti dia akan tanya, kenapa harus makan sahur? Berkah supaya kuat, pahala puasanya juga kuat. Kenapa harus tarawih? Dijelaskan. Jadi diajak. Tuh ibu-ibu ya. Terus yang terakhir, ibu, manajemen waktu di bulan Ramadan yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allahumma asli lana dinana alladzi wasmatu umurina. Ya Allah, perbaguslah urusan hamba. Ya. Di dunia, di akhirat. Terus apa lagi? Dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dan dalam urusan doa. Saya kira itu ya. Monggo ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan ibu. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya yang banyak ibu boleh. Monggo ibu, bebas bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ini berkaitan dengan saya juga. Ya mungkin ya alhamdulillah sudah baca ini kok. Saya berat sekali. Ya. Ya.
Monggo. Alhamdulillah saya dikasih sama Allah sakit. Ya. Dari kemarin itu gigi dari awal bulan sampai sekarang ini masih. Habis itu tadi pagi 1 minggu bersamaan ini telinga saya yang kiri itu berdebu terus. Saya coba ke dokter, katanya cuma peradangan saja. Misalnya tinggi saya ini, misalnya kalau pengobatannya itu dengan apa ya, kalau kita minum obat itu ini, dan dokter itu dikasih obatnya kayaknya enggak ini, alhamdulillah. Tapi ada obat yang disemprotkan itu dok, itu misalnya mau apa ya, masih sahur, habis sahur mau subuh azan, mau azan itu disemprotkan itu masih boleh atau tidak? Itu aja. Sakit apa tuh, Bu? Oh, gigi. Banyak sekali itu. Oh ini kemarin itu habis jatuh sarafnya agak ini. Habis itu awal ini masih kontrol terus. Ini awal bulan ini Ramadan ini saya yang bermasalah. Iya. Itu tambalannya sampai lepas. Saya memang belum ke dokter gigi. Nah dokter gigi paling dikasih obat nanti ini. Iya. Kemarin itu saya ke dokter umum dulu dikasih obat tapi belum sehat. Iya. Iya. Habis itu dan alhamdulillah dari telinga saya cuma sampai sekarang. Iya. Baik. Langsung jawab dulu ya, Ibu-ibu. Sakit kan dibagi dua ya, ada sakit medis, ada sakit non medis. Sakit medis itu ya sakit yang berkaitan dengan fisik kita ini. Maka larilah pergi ke dokter. Kalau lari mah mesak kan. Pergi ke dokter kalau sakit fisik. Gitu. Meskipun ada kalanya sakit fisik karena psikis, ya, karena batin. Orang tuh kalau batin tertekan tuh bisa sakit ke fisik. Makanya harus happy, Bu. Ibu ya. Harus happy. Jangan lupa bahagia. Terus kalau di rumah tangga harus banyak guyon. Jangan stres. Hidup ini udah stres, jangan ditambah stres, ya Bu ya. Terus pokoknya bahagia deh, Bu. Itu Bu ya. Terus apa-apa yang memang kita nggak mampu nggak usah dipikir. Nggak semuanya harus dipikir semua. Karena manusia itu ada keterbatasan. Di luar jangkauan kita, sudah sebut aja la haula wala quwata illa billah. Itu Bu ya. Terus supaya batin kita ini kuat, nggak sakit. Terus istainu bisabri was sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi batinnya dulu tuh biar kuat tuh Bu. Imannya biar kuat. Nanti insya Allah sakit-sakit fisik yang itu karena faktor batinnya itu insya Allah bisa sembuh. Adapun sakit fisik ya tentu harus dibawa ke medis. Kalau telinga ya ke THT. Kalau gigi ya bawa ke dokter gigi. Saya ini kebetulan gigi saya juga sakit. Iya, karena ada dua kemungkinan. Satu harus dicopot, dicabut. Gigi saya yang kanan ini, gigi geraham lagi. Geraham fungsinya buat apa? Buat punya. Jadi kalau makan gimana rasanya? Sakit. Nah itu kalau udah nyut itu Bu, ya Allah, bener kata Maggie Z ya. Sakit gigi ya. Betul. Kalau udah sakit gigi itu sakitnya nggak enak Bu ya. Kepala, betul ya, nyut.
Jangan sampai ngerasain ya. Ibu kita senasib Bu, tenang aja Ibu. Ibu gak sendirian. Ibu ya. Maka kalau kasih obat biasanya tuh cuma ini aja, menghilangkan rasa sakitnya aja. Tapi kalau pengen sembuh total ya tanya ke dokter. Dok, ini baiknya gigi saya diapain? Ditambal atau dicabut? Kalau saya ini besar ini di sini. Tapi kalau mau dicabut belum goyang ya. Kalau belum goyang kan dicabut rasanya gimana? Wah sakit. Harus ditambal lah minimal. Itu Bu ya. Ditambal ya biasanya harganya 400.000 biasanya. Saya udah nanya Bu ke dokter gigi. Atau 500.000 biasa sih itu kalau nambal ya. Beda sama nambal ban ya. Nambal ban kan murah. Nambal ban paling berapa? 50.000. Iya. Ini gigi bawah saya ada yang sudah ditambal sejak saya SD kelas 2. Sampai sekarang masih bagus. Cuma dulu nambahnya pakai timah, betul ya? Pakai timah dulu. Kalau sekarang nggak pakai timah, pakai apa? Kayak semen gitu ya. Kayak putih-putih ya. Zaman saya kecil dulu nambalnya pakai timah, masih awet. Dan nggak pernah sakit. Ini geraham saya ini. Sejak kecil SD. Nah, jadi itu Bu ya. Ya bawa ke dokter deh. Nanti dokter yang ngasih saran apa. Ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Ya, yang disemprotkan. Bu, yang membatalkan puasa satu, segala yang masuk lewat kerongkongan. Kerongkongan Ibu ya lewat. Jadi kalau icip-icip boleh nggak? Kenapa boleh? Karena cuma di lidah, icip-icip. Nah, kalau sudah masuk kerongkongan, ucup-ucup namanya. Ya Bu ya. Makanya kalau namanya icip-icip dikit apa banyak? Iya, namanya icip-icip. Nah, kalau banyak ya lapar. Ibu ya. Jadi kalau masuk lewat kerongkongan maka itu batal. Yang kedua, yang membatalkan itu kalau ada sesuatu sebagai pengganti makan minum. Apa itu? Infus. Makanya orang diinfus ya jangan puasa. Iya diinfus puasa, ya kuat. Ya dia nggak lapar, makanya lewat sini ya tuh pengganti makan itu infus, berarti dia nggak wajib puasa. Yang ketiga, yang batalin puasa apa Bu? Apa Bu? Apa? Ya kalau misalnya dia muntah dengan sengaja ya, kecuali nggak sengaja nggak apa-apa. Terus yang berikut apa lagi ya, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu batal itu puasanya itu. Bahkan dia kena kafarat 2 bulan puasa nggak boleh putus sekali ulang lagi dari awal. Emang enak? Kan nggak enak ya. Makanya harus sabar nunggu maghrib. Terus apalagi yang membatalkan? Mohon maaf ya. Onani, masturbasi itu batal puasanya. Nggak boleh. Terus apalagi ngelihat gambar-gambar video porno maksiat sampai keluar sperma itu batal itu. Nggak laki nggak perempuan itu batal. Itu ya Bu ya. Terus kalau tadi disemprot masuk mulut nggak kerongkongan? Kalau masuk kerongkongan berarti nggak batal. Tapi makruh, dikhawatirkan ada yang masuk. Maka kapan tuh ininya semprotkannya? Ya ketika sahur. Itu sama juga dengan orang pakai apa itu? Apa? Semprotan apa itu? Asma ya. Itu. Saya dulu asma, tapi alhamdulillah sekarang nggak pernah kambuh. Asma itu muncul kalau ada pemicu. Apa pemicunya? 1, asap. 2, debu. 3, capek. 4 apa? Banyak pikiran. Betul. 5, kelewat sedih. Orang sedih gimana? Itu kumat itu. Ya dia pemanasan asma, dia kan kelewat sedih.
Makanya kalau ada debu lagi bersih-bersih, orang asma harus pakai masker. Jangan kecapean, karena orang asma tuh ada keterbatasan paru-parunya. Oksigennya terbatas. Nah, saya udah tahu itu pemicu-pemicu itu, makanya alhamdulillah nggak pernah kumat. Selama menjaga jangan sampai ada pemicu. Soal asap-asap tuh, saya bau-bau tuh nggak bisa. Mesti ini nggak enak saya, napas saya. Tanda-tanda orang asma tuh begitu. Dia nggak kuat sesuatu yang merangsang ini, napas jadi nggak enak. Jadi saya sensitif dengan bau-bau. Apa aja pokoknya bisa. Ada bau, udah langsung. Saya harus ini menyingkir. Karena pengaruhnya ke napas. Nggak enak. Jadi ada gangguan, terganggu. Nah itu Bu ya. Itu Bu ya. Selama nggak masuk kerongkongan nggak apa. Ya, monggo ada lagi Ibu. Bebas, monggo. Ya, Ibu yang belakang. Monggo Bu. Bebas deh, bebas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya itu tenaga kesehatan Pak Ustaz. Ya. Saya ingin memaksimalkan Ramadan, tapi karena keterbatasan saya sebagai nakes, saya itu harus jaga yang tugasnya Ustaz dari pagi, siang, malam. Itu bagaimana Enggak kedengeran. Bagaimana? Siapa? Ini. Oh, alhamdulillah. Saya masih proses untuk belajar baca Quran itu bisa lebih bagus lagi. Sama itu saya baca Quran itu untuk bisa itu saya bandingin dengan yang total di YouTube itu. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan apanya? Baca Quran. Oh, ya, ya. Baik, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berumah tangga belum? Udah menikah? Suami udah muslim? Oh, berarti ikut suami apa? Oh, alhamdulillah. Ya, yang pertama alhamdulillah Ibu ya. Ini yang tanya, alhamdulillah sudah masuk Islam. Kapan mulai masuk Islam? Oh ya, alhamdulillah. Yes, istiqomah ya. Yang kedua, tetap harus terus belajar ya. Karena siapapun muslim muslimah, dia harus berusaha untuk bisa membaca Al-Qur'an. Karena bacaan-bacaan sholat itu dalam bahasa Arab. Ya, Quran dalam bahasa Arab. Terus yang utama dia harus bisa belajar sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Itu ya, itu yang perlu diingat. Terus misalnya baca Quran pakai tulisan terjemah, baca Latin, boleh nggak? Ya kalau bagi mereka yang memang belum bisa masih dibolehkan. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Dia harus tetap belajar sampai bisa. Gampang nggak belajar Quran Bu? Gampang. Karena itu mukjizat Al-Quran. Walaqad yassarnal Al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bisa Bu. Gak nyampe setahun bisa. Saya pernah ngajarin anak-anak TPA. Hanya dalam tempo 6 bulan. Bisa. Bahkan metode sekarang kan bagus-bagus ya. Ada metode. Kalau Iqra kan agak lama Iqra ya. Sekarang ada metode cepat baca Quran. Saya lupa namanya metode apa itu. Ada metode An-Nur, Al-Barqi, apa dan sebagainya. Ada metode cepat ada. SD Al-Irsyad Solo itu punya metode cara cepat baca Quran. Sekarang banyak Bu. Apalagi Ibu sudah usia, insya Allah lebih cepat mudah paham. Ya, udah dewasa cepat. Terus sholat dengan menggunakan bacaan-bacaan apa namanya? Bacaan semampunya, boleh sambil belajar, terus sampai terus belajar. Iya, apa tadi pertanyaannya? Apalagi ada yang kurang? Tilawah? Tilawah dengan menggunakan merotal itu bukan tilawah namanya. Nah, sambil tilawah dengerin merotal.
ya jangan satu-satu. Coba ya, tilawah ya tilawah dulu. Bagaimanapun juga tilawah sendiri itu jauh lebih baik. Karena ngelihat hurufnya saja berpahala. Baca hurufnya saja berpahala. Man qara'al Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsaliyah. 10 kali lipat pahalanya. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Pahalanya gede, satu huruf 10 kali lipat. Nanti kapan dengerin murotal? Ya dengerin murotal saja, tapi jangan di samping membaca Quran. Supaya semuanya dapat pahala. Dan supaya baca Quran juga pahalanya maksimal. Bagaimana mungkin bisa membaca sambil mendengar? Itu nggak mungkin. Makanya kenapa orang nyetir mobil nggak boleh main? Apa sebab? Karena nggak bisa fokus konsentrasi. Mata sama telinga tuh nggak bisa bareng-bareng tuh nggak bisa. Nggak bisa bareng-bareng. Harus salah satu gantian. Kalau nyupir ya nyupir aja. Kalau mau dengerin ya silahkan. Tapi tetap fokus nyupir. Nah karena itu kalau nyupir tuh begitu. Ya, sambil dengerin kan bisa. Tapi tetap fokus nyupir. Ya tetap ini nggak maksimal salah satu. Tapi kalau baca Quran ya baca Quran dulu. Nanti kapan tuh murotal? Misalnya ketika ibu lagi malas baca. Atau ibu misalnya lagi pengen mau tidur terus sambil dengar murotal. Atau ibu sambil masak setel murotal. Kan dapat tuh pahala didengar. Itu ya. Iya. Ya. Ya, kalau belum lancar bacanya sambil dengerin boleh. Ibu ya. Ibu belum lancar baca, lalu bacanya dengan cara sambil mendengarkan murotal. Boleh, semoga membantu jadi cepat lancar. Tapi tetap harus berusaha supaya bisa. Udah berapa lama belajar Qur'annya? 4 tahun. Ayo bismillah. Ini ya semangat ya. Saya punya jamaah pengajian orang sepuh-sepuh. Usianya 50, 60. Tapi yang ngajarin bukan saya. Ada yang ngajarin yang lain. Saya cuma ngisi pengajiannya aja. Itu dari tadinya banyak yang gak bisa baca sampai bisa baca. Saya tanya, Bu, berapa tahun Ibu belajar? 6 tahun Pak, baru bisa Pak. 4 tahun Pak, baru bisa Pak. Ada yang sampai sekarang belum bisa, tapi jumlahnya tinggal 6 yang belum bisa. Usianya 70, 60, 80. Tapi bisa. Yang penting tadi belajarnya intensif. Seminggu 3 kali. Jangan seminggu sekali ya kesuwen. Ilmunya hilang. Apalagi jadi belajarnya konsisten Ibu ya. Ada waktu-waktu yang memang disepakati. Paling bagus ya seminggu 2 kali atau 3 kali. Cepat insya Allah. Setahun bisa. Gitu ya. Monggo yang lain Ibu. Jika ada. Ibu yang belakang. Ya. Tadi ada pertanyaan juga yang belum terjawab. Ibunya ini kan ada dikasih pekerjaannya. Ya. Sehingga di rumah ini memaksimalkan ibadahnya bagaimana? Di rumah apa? Ayo. Iya, Bu, kerja 3 shift. Saya pernah di Jakarta. Saya pernah kerja di PT Dainipon Printing Indonesia, Jakarta, di Pulau Gadung. Lumayan setahun. Iya, waktu itu sebelum krisis. Tahun 1996 sampai 97, 98 kan krisis. Jakarta ini. Shift 3 saya. Saya shift 3. Jadi saya bisa ngerasain ya, orang shift 3 tuh berat ya Bu ya. Pagi masuk pulang siang, siang masuk pulang malam ya. Malam masuk pulang pagi. Betul ya? Shift 3 tuh gitu. Saya berangkat karena macet Jakarta, berangkat dari rumah tuh jam 4. Jam 5 tuh udah telat. Jam 4 ya. Jadi saya berangkat di saat orang masih
Pulang di saat orang udah tidur. Wah, bete juga sih. Akhirnya saya cuma setahun tahun. Nah, bagaimana dengan kondisi Ramadan bagi mereka yang kerjanya shift? Tentu dia harus ya betul-betul mengatur waktunya. Yang kedua, dia harus bersabar karena dia bekerja. Apalagi kerjanya shift. Kalau dia berangkat pagi, ya tentu dia harus kurang tidur ya. Terus kalau dia berangkat malam, otomatis tarawehnya nggak bisa jamaah di masjid, maka bisa diganti dengan taraweh sendiri. Bilang sama kantornya kalau bisa ada waktu di mana dia boleh sholat taraweh sendiri. Kalau di masjid di kantornya ada malah lebih bagus. Dulu di tempat saya dulu kerja dibatasi 10 menit. Coba apa nggak tega? Juhur 10 menit. Ya begitu selesai langsung. Nah itu Bu ya. Coba dikondisikan. Syukur-syukur ada keringanan ya. Biasanya kita dulu ya curi-curi waktu sholat tahajud sekaligus witir ya minimal 2 rakaat 1 witir. Itu Bu ya. 2 rakaat 1 witir. Terus kemudian bisa nggak dioptimalkan? Bisa tetap meskipun kita shift 3. Baca Quran di saat-saat kita sedang biasanya kalau masuk malam, shift malam itu istirahatnya kan malam tuh 1 jam kan lumayan tuh. Habis makan malam terus baca Quran. Ya, jadi jam-jam istirahat itu bisa untuk baca Quran misalnya. Atau pas hari libur kan liburnya 2 biasanya ya. Betul ya? Shift 3 tuh liburnya 2 hari itu masih bisa dioptimalkan. Kalau tarawih bisa sendiri dilakukan, nggak harus berjamaah. Bagaimana puasanya? Ya kadang sahur ya di jalan, di mobil, di bis, kadang di rumah sambil bawa bekal berbuka. Itu sudah pernah saya alami semua itu. Itu Bu ya. Insya Allah masih bisa, insya Allah. Ya, kalau tarawih bisa sendiri. Intinya kemandirian Bu, kesabaran, kemandirian. Insya Allah mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala. Bagaimana dengan itikaf? Kan shift 3. Ya tentu nggak bisa kalau dia kerja. Kecuali kalau dia sudah libur. Baru dia bisa itikaf. Tapi tidak apa-apa, itikaf hukumnya sun. Monggo Ibu, yang lain jika masih ada. Ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita. Dan juga tadi juga sudah diberikan tips dan trik agar kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Maka kita sama-sama berlomba-lomba sehingga kita bisa memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Saya selaku MC mewakili panitia yang bertugas dan ibu-ibu peserta pengajian mohon maaf dan berterima kasih. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami ucapkan selamat jalan. Ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, amin.